kayak sampai saat ini aku tuh nggak menyesal buat masuk JKT. Aku nggak menyesal saat JKT aku sambil kuliah, sambil pendidikan tuh berjalan bareng. Sampai aku tuh dibully di sekolah gara-gara saking aku kurusnya. Kasian banget. Kasian banget. Ya kan lucu ngomong gue kasian. Terus aku sebenarnya tuh didaftarin sama cowok yang suka sama aku sebenarnya gitu loh. Kalau aku kenapa ya aku nggak JKT-nya sekarang aja gitu. Banyak yang aku pikir kayak dulu gue harus segini nih, dulu gue harus segini. Dan baru make sense gitu. Iya betul, gitu sih. Selamat datang di segmen Kasat Kusut. Karena gue tahu banyak banget yang kepo kan ya soal gimana sih sekarang kabar ex member yang udah keluar dari JKT48 gitu. Jadi hari ini gue ngundang temen gue lagi dan beberapa emang udah nanya-nanya gue gitu ya di Instagram, coba undang ini Kak, coba undang ini Kak. Nah ini udah gue undang ya, dan ini dia salah satu teman baik gue, Kak Amanda. Keren banget sih Zebi sekarang. Ih kerenan kamu Zebi tuh dulu masih cilik banget, sekarang udah Masya Allah. Iya deh Zebi. Kalau Kak Amanda dari dulu emang cantik gitu ya. Auranya emang udah keluar dari dulu. Zebi tuh sekarang jadi lebih dewasa gitu ya. Dulu soalnya gue salah satu yang paling kecil ya. Iya asli boncel. Terus gue boncel banget, terus kayak harus selalu kuncir 2 gitu kemana-mana. Iya lagi. Terus kecil banget gitu. Iya kan? Makanya kalau Kamanda tuh apa ya, kayak dari dulu emang sister figure gitu loh. Maksudnya dari lebih dewasa dibanding yang lain gitu. Iya betul. Kalau dibilang paling tua ya. Tapi bagus kan? Ya. Asalnya gimana? Maksudnya brandingnya jadi kayak mature gitu gak? Iya sih. Kalau di JKT, tapi kalau di luar justru kayak nggak ada mature-nya. Enggak, justru cuma di JKT doang. Mungkin karena teman-teman seangkatan banyakan umurnya di bawah aku kali ya. Jadi kayak aku ya mau nggak mau kayak nggak masuk obrolan kayak gitu loh. Iya wajar. Kalau Kamanda dulu masuk JKT berarti umur berapa ya? Dulu 16 tahun. Oh 16, iya pantesan. Soalnya berarti kan kita aja maksimal audisi dari 17 tahun kan. Iya. Jadi jatuhnya kalau 16 tahun emang udah dilihatnya kayak dewasa banget gitu loh. Iya. Soalnya isinya bocil-bocil. 13 tahun. Kamu berapa? Aku 13. Ya kan? Terus 13. Kayak beli barang-barangnya Hello Kitty gitu. Iya, dulu aku masih suka banget Hello Kitty tapi iya. zaman itu kayak pengaruh sesama gitu loh. Iya. Nah, kita tuh sesama Gen 3 guys. Jadi kita dulu satu generasi bareng. Cuman banyak orang mungkin yang enggak ngerti ya. Jadi ada konsep beda-beda kan tiap generasi. Nah, generasi kita itu dibagi ke 2 tim. Oh iya. Jadi Kamanda itu tim merah, aku tuh tim putih. Udah kayak bawang merah bawang putih gitu. Kayak rival gitu. Dibikinnya konsepnya kayak rival, meskipun di dalam nggak tahu, aku sih sebenarnya nggak sadar ya, karena dulu kita terlalu polos gitu. Jadi emang dibagi aja gitu tim, tapi nggak ngerti kalau itu sebenarnya rivalitas gitu, nggak ngerti aku. Kalau aku nggak mikir rivalitas sih, tapi kayak menurut aku di generasi 3 itu tuh kayak lebih banyak member yang keterima deh, jadi dibagi 2 aja. Oh gitu ya. Iya. Soalnya aku juga baru tahu kayak pas ketemu beberapa fans mereka kayak iya tim merah versus tim putih. Emang ada kayak gitu juga baru tahu. Ya padahal nggak rivalitas. Menurut aku sih nggak rivalitas, cuman kayak karena kebanyakan kali ya pas generasi kita. Jadi pas dibagi 2 tuh kayak tersisir yang lebih garang-garang di merah, yang lebih soft-soft di putih. Tapi emang bener lagi. Iya kan? Garang-garang kayaknya maksudnya lebih energetik gitu di merah gitu kan ya. Yang kayak lemes-lemes yang di putih. Nggak lemes kayak yang cewek-cewek gitu loh. Kayak melambai banget. Aku udah lumayan lupa sih. Iya, gak inget. Karena udah lumayan lama. Kayak kemarin kan sempat ketemu sama anak-anak lagi ya, anak generasi 3. Terus kan dulu unit song Amino Pianis. Iya, ya kan? Keren banget. Pas apa sih namanya? TWT ya kan. Terus kayak mereka tuh masih tak apa gerakan, aku kayak aku udah lupa lagi, aku bilang. Iya sumpah, aku juga bingung pas reuni kok pada otomatis gitu loh. Iya. Kalau Happy Rotation udah pasti semua. Iya, tahu ya. Iya. Cuman kalau unit song aku bilang, aduh aku pernah nyanyi ini ya gitu, aku udah lupa. Wajar sih. Karena udah lama banget kan. Berarti keluarnya kapan Kak? Tahun kapan? 2018 kayaknya. Berarti 2014, 4 tahun ya gitu. Iya, betul. Nah, gue kepo nih, kayak pas dulu lo play JKT itu alasannya apa? Karena kemarin Natsa bilang itu juga dari temennya, terus juga dari Chasen itu bilang temennya malahan yang suruh dia daftar juga. Nah kalau gue waktu itu malahan dari sepupu gue. Nah kalau gimana, katanya malahan yang gak niat daftar itu malah yang keterima gitu, itu bener gak? Jadi dulu itu aku tuh temenan sama Saktia Gen 2. Oh. Ya kan. Terus
kita tuh sempat ada confess gitu kayak kita jadi tuh emang dari dulu emang aku sama Sakti tuh sempet kayak ikut-ikut casting iklan kayak modeling tuh dulu sempet kan bareng. Jadi random banget ketemu Sakti tuh di Facebook awalnya. Jadi bukan temenan di asli. Bukan temenan di asli. Ketemu asli temenan di asli. Nah setelah temenan dia masuk JKT duluan. Ternyata generasi 2 suka bilang, kok dia duluan sih, katanya mau daftar bareng gitu kan. Sampai akhirnya pas generasi 3 dari sekolah tuh dikasih tahu kayak JKT lagi buka audisi kan. Sekolah yang kasih tahu? Iya sekolah. Terus aku sebenarnya tuh didaftarin sama cowok yang suka sama aku sebenarnya gitu loh. Kenapa ya selalu kayak gini ceritanya? Yang lagi deket sama aku lah intinya. Terus ya udah akhirnya aku didaftarin sama dia. Terus tiba-tiba papa aku yang ditelepon kayak dia daftar JKT ya. Kayak iya. Aku dibilangin lu udah gue daftarin ya JKT gitu kan. Terus kayak kan lama banget ya prosesnya ya. Sampai ditelepon tuh di filter foto dulu, terus wawancara baru itu. Iya kan. Terus pas ditelepon kayak ini emang daftar JKT tuh hari keterima. Hah serius? Ya audisi di RCTI ya. Mikirnya penipuan gak waktu itu? Enggak. Mikirnya penipuan lagi. Karena aku nanya ke Sakti juga waktu itu. Iya karena udah tahu berarti ya prosesnya gimana. Iya udah tahu. Terus kayak iya kata. Ya udah akhirnya aku datang terus kayak wow, banyak banget malah cakep-cakep kan. Terus kayak dia mah gak keterima tapi ya udah nothing tulus. Iya lagi. Gitu. Berarti Kamanda sempat insecure gitu pas awal. Aku insecure tapi aku orangnya yang kayak kalau keterima ya alhamdulillah, kalau enggak ya enggak apa-apa gitu loh. Aku tuh lebih yang kayak terima aja. Iya gitu. Kalau di dalam tapi sempat kaget gak sih? Karena aku kagetnya apalagi kan dulu tuh aku suka di Jepangan banget gitu, jadi bukan yang kayak mikirin penampilan atau gimana, tapi aku kaget pas ketemu cewek-cewek banyak, gila cakep-cakep banget gitu, terus kayak putih-putih gitu. Putih-putih banget gitu. Benar-benar. Maksudnya kayak emang cakep-cakep gitu. Kayak mereka tuh yang udah bening-bening dari lahir ya gitu. Kayak aku tuh glow up-nya baru-baru gitu. Kalau soal kan suka pada bilang kalau masuk JKT tuh ada ketok magic atau bedak magic ya? Ketok magic bukan ketok magic. Aku sampai dituduh dulu pas aku keluar JKT main SFM operasi plastik gitu loh. Nah kalau dari Kamanda gimana ceritanya, masanya di dalam JKT nggak ada kan sebenarnya kayak gituan? Nggak ada. Itu sebenarnya semua sama, tapi kan memang namanya puberti ya pasti kan. Emang kalau emang dasarnya cantik mah cantik aja, kalau udah gede ya cantik aja. Terus kalau di JKT kan udah dandan, jadi kita udah lebih tahu dong kayak angle yang bagus yang mana. Terus make up juga kan kita belajar make up ya, jadi kayak mungkin tadinya alisnya lurus tiba-tiba di make upin alisnya berbentuk kan jadi tahu gitu kan model yang bagus kayak gitu. Kalau aku dulu nggak ini sih, aku tuh berubahnya gara-gara pas lagi audisi aku tuh lagi gemuk-gemuknya. Jadi aku tuh sempat konsumsi obat gemuk gitu loh. Kenapa emang aku susah naik berat badan? Iya, jadi aku tuh kurus banget kan dari kecil. Sampai aku tuh dibully di sekolah gara-gara saking aku kurusnya. Kasian banget. Kasian banget. Ya kan lucu ngomong gue kasian. Akhirnya aku minum obat Cina. Itu obatnya murah ya. Tapi works banget, itu benar-benar bikin nafsu makan. Terus aku juga jadi sebelum tidur aku selalu minum kayak susu gitu. Segelas dan itu ini banget, memang works banget. Tapi gemuknya tuh cuma di pipi sama di paha dan di perut. Itu sampai dulu masih ada almarhum Kak Doni kan Manda lo harus diet. Ya udah berarti gue udah kegemukan ya. Terus tapi emang kita kan sebenarnya guys, kalau misalnya kalian ketemu member JKT di asli gitu ya, itu kalian kaget karena mereka kurus banget sebenarnya gitu. Kurus. Tapi kalau di TV gitu ya emang ada efek jadi kita lebih gendut. Kayaknya aku udah gemukan nih di kamera ini. Kenapa lagi dia? Ya bener ya. Tuh kan. Editor. Tapi sedikit ya gitu. Ingat gak tau ya kalau Kamanda gimana, tapi pas reuni kemarin aja tuh tiap ketemu sama member baru pasti pada bilang ih kalau gemukan padahal emang gak tau sebenarnya normalnya mungkin kayak gitu kali ya. Tapi kalau dia bilang gemukan. Iya kalau dulu soalnya badan gue cuma 34 kayak apa ya, kayak cungkring. Iya dulu aku juga 45 bahkan. Gila. Parah banget makanya kurusnya. Terus sampai ada Kak Doni bilang kayak gitu, aku nggak diet, nggak yang ngurangin makan apa, cuman nggak minum obat gemuknya lagi. Terus bener langsung ngempes. Jadi tuh obat. Terus semua orang pada kaget gitu, puberty atau apa? Iya, tapi emang tuh obat emang moncer. Iya, emang racun juga sebenarnya, nggak bagus tuh obatnya, tapi ya udahlah. Nggak boleh karena obatnya katanya nggak bagus, tapi ya udah aku minum. Tapi emang kayak ngisi angin. Terus bener-bener nggak minum seminggu udah langsung kempes lagi.
Tapi berarti bagus ya, cepet juga selesainya gitu. Iya, metabolismenya cepat gitu. Kalau Kak Amanda dulu ada cerita lucu gak pas audisi gitu? Pas masa audisi tanya ini apa aja gitu. Mungkin kan sekarang aku ngerasanya JKT juga jadi lebih populer kan. Jadi Iya lagi sekarang banyak orang yang pengen jadi idol juga gitu. Iya, nah mungkin Kak Amanda boleh cerita prosesnya gimana gitu. Dulu tuh prosesnya gimana ya? Aku agak-agak lupa tapi ya. Cuman kamu boleh ingetin. Dulu tuh kayaknya pas lagi kalau aku lagi UN deh kayaknya. Terus aku audisi. Aduh Zep sumpah lupa banget lagi. Pas audisi gimana Lebih tepatnya kayak misalnya ada yang memorable gak gitu. Kayak misalkan Amanda nyiapin dance lagu kayak gimana gitu. Aku nyiapin Dance River sama Belajar juga lagu yang impian Shodichi. Sumpah itu aku nyanyi itu dong. Terus kayak aku tuh gak bisa nyanyi kan basicnya, tapi aku bisa ngedance karena aku dancer di sekolah gitu. Sekolahnya dance. Terus aku nyanyi tuh, aku latihan nyanyi berkali-kali sampai akhirnya kayak suara aku agak enakan deh pas lagi nyanyi. Tahu. Terus berarti pas audisi dipakai lagu itu buat nyanyi? Pakai nyanyi kan kita nyanyi kan. Kamu nyanyi apa? Pas terakhir aku nyanyi aduh apa yang Andela Temo Cuman aku nyanyi pakai bahasa Jepang. Karena waktu itu kan aku emang kayak nerd banget gitu kan. Terus kayak kayaknya lebih enakan yang bahasa Jepang gitu. Iya. Tapi sama aku juga gak ada basic nyanyi waktu itu. Aku belum ada basic nyanyi, tapi emang setelah keluar JKT menurut aku nyanyi aku jadi better banget. Iya, karena kita ada latihan vokal. Bener, Kita tuh ada guru vokalnya dan dilatih tiap sebelum dance kan juga ada pemanasan. Terus kalau ini Kak ada gak kenangan yang paling Kamanda suka gitu pasti JKT? Apa sih yang bikin kayak seneng jadi idol gitu? Aduh aku semuanya seneng lagi. Aku tuh seneng. Sebenarnya yang paling aku gak bisa lupain tuh kayak sampai saat ini aku tuh gak menyesal buat masuk JKT. Karena menurut aku itu berpengaruh banget buat kehidupan aku setelah aku keluar. Terus juga aku nggak menyesal saat JKT aku sambil kuliah, sambil pendidikan tuh aku inget berjalan banget bareng. lagi. Ya nggak sih? Pas Kamanda latihan dan terus aku lihat Kamanda lagi baca apa namanya PPT gitu. Terus Kak Doni, alhamdulillah Kak Doni waktu itu kan manggil kan, kayak Kamanda dipanggil. Iya aku lagi nugas waktu itu. Iya kayak gitu aku nggak pernah nyesel sih. Aku pernah ngejalanin JKT dan juga pendidikan aku in the same time gitu. Jadi nggak ada yang aku salin gitu. Kalau pengalaman seru gitu kayak misalnya sama fans tiba-tiba dibikinin acara apa atau ada yang memorable banget gak sampai selesai tetap kayak ngedukung Kak Amanda gitu. Ada kalau aku paling aku ingat tuh pasti selalu pas setelah ulang tahun. Jadi pas ulang tahun tuh aku seneng banget kalau ada di teater terus kamu pernah ngerasain juga kan? Banner ada banner kayak ada project tuh gemes banget guys, kalian so effort banget. Kayak itu tuh nggak akan ada di fans lain selain di fans JKT sih menurut aku. Iya menurutku apa ya, kalau fans JKT tuh emang beda, mereka patuh aturan. Terus emang kayak solid gitu loh. Bener. Makanya kalau misalnya orang-orang di luar apa ya fandom idol kan beda ya, orang-orang bilang kayak girl group lah sama idol group tuh beda gitu. Karena mereka ngerasa kulturnya kayaknya kok fans-fans JKT patuh banget gitu. Kamanda inget gak peraturannya apa aja gitu, kayak pertama golden rules, terus kayak peraturan kita nggak boleh foto gitu-gitu. Mungkin boleh kayak kasih tahu juga ke orang-orang. Oh iya, kalian nggak boleh foto. Misalnya lagi di luar, terus ketemu member JKT, kalian nggak boleh foto. Asal minta foto pasti bakal ditolak karena ada eventnya guys. Jadi kalian harus terus stay tune ngelihat update dari JKT-nya sendiri. Jadi bukannya sombong gitu ya, cuman lebih apa ya, pada ngormatin peraturan aja sih. Emang ada waktunya buat ngelakuin hal itu gitu. Terus kalau soal golden rules Kamanda ingat gak isinya apa aja gitu? Tapi seingetku lupa lagi. Dulu maksudnya nggak yang terlalu gimana banget sih, nggak yang terlalu apa ya, ada golden rules gitu. Manajemen nggak kayak gitu sih kamu rasanya. Lebih ke kayak unspoken rules aja, kita sama-sama tahu gak sih? Kayaknya ada deh di tertulis gitu deh Zep. Oh iya, tapi aku lupa aku soalnya kan masih kecil, jadi yang ngurusin kontrak tuh orang tua. Baca. Kalau aku baca justru kayak ada deh, nggak boleh pacaran salah satunya. Terus karena mungkin kalau pacaran akan mengganggu. Iya, itu understandable karena banyak yang masih di bawah umur. Bener, karena puberti cewek apalagi masih anak-anak. Terus gitu lagu kita soal cinta-cintaan semua. Itu bener sih menurut aku dibikin golden rules gitu. Misalnya setelah aku dewasa ya, setelah aku sama aku juga kayak oh iya ternyata bener ya apa yang ditertulis yang nggak boleh tuh justru itu untuk kebaikan gitu.
Itu. Iya, karena gimana ya kalau misalnya anak-anak cewek gitu kan pada kepoan, pengen ngerasain Iya. gimana sih percintaan gitu. Tapi kamu pernah mikir gak pas sama JKT kayak jadi nyesel nih jadi idol. Tadi kan meskipun bilang udah gak nyesel tapi kayak lebih ke nyesel ngelihat orang-orang normal sekolah gitu loh, terus bisa ngejalanin kehidupan sehari-hari sebagai orang biasa gitu. Nah kalau aku nggak ada kayak gitu untungnya Zep. Jadi karena aku sekolahnya, jadi kan aku pas masuk JKT itu pas banget udah mau lulus SMA kan, UN. Mungkin pas kamu masih SMP ya. Iya SMP. Ya kan, jadi kamu nggak bisa ngikutin setiap hari pembelajaran di sekolah dong. Nah kalau aku udah nggak ngikut, udah lewatin masa itu. Malahan udah SMA kan? Udah kuliah. Nah kuliah aku untungnya saat itu tuh aku kuliah sama kayak kakak kamu kan. Sama kayak aku juga. Iya. Ada suatu kuliah di London ya, bukan di UK. Itu kuliah sejuta umat ya. Terus di situ kan pembelajarannya cuma kayak jam 12 sampai jam 4. Jadi udah pasti kan jamnya segitu. Jadi aku enak gitu izin dan nge-arrange waktu setelah itu tuh bisa gitu. Kecuali kayak yang SKS nggak nentu jam-jamnya, itu kan ribet ya. Misalnya jam segini ada kuliah. Tapi enak ya berarti. Pas banget berarti 4 tahun pas masa kuliah juga. Iya. Aku tuh pokoknya pas keluar pas lagi akselerasi S2. Oh langsung S2 kemarin langsung ikut kan. Tapi bagus sih. Dan orang-orang tuh selalu kayak kepo gitu loh. Rasanya jadi idol gimana, karena harus ngimbangin antara sekolah, antara karir gitu. Nah kalau misalnya nih yang nonton mungkin ada impian yang mau jadi idol gitu, apa yang harus mereka tahu gitu? Do and don'ts deh gitu. Do and don'ts kalau misalnya mau jadi idol gitu. Yang harus mereka tahu ya, pastinya pertama masa remaja kalian nggak bisa kayak orang-orang normal lainnya, karena kehidupan kamu pasti akan di situ-situ aja gitu. Kayak ibaratnya kalau di jadi idol tuh kamu udah merelakan masa remaja kamu untuk di situ gitu. Tapi kalian bakalan ngerasain tuh nanti hasilnya setelah kalian keluar dari idol itu gitu. Terus nggak boleh pacaran kan, bisa nggak tuh nggak boleh pacaran? Zaman sekarang kayak susah ya. Iya, soalnya banyak sosmed iya kan. Terus kayak cowok zaman sekarang tuh menurut aku kayak lebih gampang nge-reach out orang tuh kayak dari sosmed. Udah bisa zaman dulu kan nggak kayak gitu. Iya benar. Iya nggak sih? Lebih susah dapet nomor aja susah kan. Iya kalau sekarang pin BB. Iya lagi. Sekarang gampang banget kali. DM Instagram gitu. Iya. Terus belum ada CP gitu kan. Hubungin aja CP-nya gitu. Kak, aku mau deketin dia dong kan, bisa aja. Kapan pernah jajan kayak gitu? Belum pernah. Terus kapan ngerasa ini enggak? Tadi kan ngasih tahu ada impact kan selama jadi member gitu. Nah setelah keluar dari member JKT itu berkarir di dunia entertainment, masuk kemana dulu, kayak ke iklan kah atau ke sinetron gitu? Oh aku pas keluar JKT aku sempat gabung sama, sekarang tuh udah CT Group ya, ada namanya Beauty Indonesia, kamu tahu nggak? Beauty Indonesia sering dengar. Iya, jadi dia kayak media kecantikan gitu. Nah aku tuh pas banget pas keluar JKT, pas keluar aku ke situ. Terus dulu tuh belum terlalu zamannya endorse kayak sekarang. Jadi dulu tuh pas aku masuk ke situ tuh baru mulai nge-grow up-nya sih. Yang masa-masa review gitu ya? Iya, review endorse gitu. Nah itu aku masuk situ, jadi aku full tuh nge-endorse dari situ, dari kliennya mereka gitu. Udah, terus kita dulu aku punya project namanya Beauty Indonesia Blog. Jadi aku kayak ngedukasi ke sekolah-sekolah SMA buat ngasih tahu ke anak-anak sekolah kalau kalian tuh kalau emang kalian gimana ya, kayak ngedukasi mereka untuk lebih suka nulis gitu loh di sosmed, di blog gitu, karena soalnya dulu belum gede kali ya trennya. Belum, karena aku bilang karena nanti kedepannya bakalan berimpact banget loh buat kalian, bener kan? Iya bener. Iya. Sekarang malahan banyak banget udah nyari duit di situ. Iya, gitu. Zaman itu aku sosialisasi gitu ke sekolah-sekolah. Berarti jatuhnya itu kayak full time job gitu ya? Full time job. Oh itu full time job pertama setelah jadi idol gitu? Iya. Tapi keren ya, aku ngeliat orang-orang yang pada grade dari JKT ada yang di BUMN. Oh iya benar. Ada. Iya, aku baru ingat aku juga agak aneh sih. Iya sih. Aku pas liat kamu ya kayak si Zebi jadi ke politik gimana caranya ya, aku bilang tiba-tiba ke politik. Terus memang berbeda banget dia kemarin, keren banget sih kamu. Jadi jubir gitu kan. Iya, tiba-tiba. Fun fact ya, jadi aku pernah pitching klien waktu itu. Klien aku instansi. Terus tiba-tiba dia ngomong gini, Mbak
Mbak ex member JKT, iya kenal Sebi dong, bangga Sebi. Sebi aku bilang, Zebi kali gitu kan. Yang mana orangnya, coba aku lihat. Zebi kali, aku tahu Zebi, aku bilang. Yang ini kata dia, Dojekin foto kamu. Iya dia Zebi, aku bilang. Iya Mbak, ini dia saya kemarin ketemu dia nih, kata dia. Oh iya. Tapi aku lupa namanya siapa. Ini dia keren nih, dia nih kata dia. Lucu banget. Keren nih dia jubir. Dia anak muda yang bakal ngerubah apa sih? Aku lupa. Ngerubah masa Indonesia. Iya gitu pokoknya untuk Indonesia maju. Aku bilang kayak, iya keren banget. Jadi ntar dia coba aku mau ketemu dia juga nih, pengen podcast. Waktu itu aku mau ngajak aku podcast kan di kantor aku. Cuma waktu itu masa-masa kampanye. Jadi aku tuh masa kampanye nyalek, jadi susah banget. Iya, karena tiap minggu aku di Cilincing kan dulu. Iya. Jadi kayak jauh gitu juga kalau misalnya mau ke pusat. Iya udah aku kamu sampai terkenal itu. Iya agak ngakak sih. Karena politik gitu ya. Iya. Cuman aku ngeliat sekarang Kamanda kan masih terus juga sama hal-hal kreatifnya kayak tadi kan awalnya sempat ngeblog, terus sekarang juga jatuhnya jadi content creator gitu kan. Masih. Nah kalau misalnya sekarang selain itu kayak aku ngeliat Kamanda juga mulai sering berkuda gitu. Oh iya. So aku ngeliat Kak Melody juga ikutan, itu ceritanya gimana tuh? Jadi awalnya aku tuh emang udah berkuliah dari 2021 ya kalau nggak salah. Itu tapi cuman awal tuh yang kayak cuman buat foto-foto. Oh buat seru-seruan aja. Iya. Sampai akhirnya kedua kali aku mulai suka nih. Yaudah, nah pas selesai berkuda besoknya tuh kita ada tenis bareng latihan sama Gen 2 sama Saktia sama Oh Noella. emang orang-orang JKT berarti? Iya. Nah aku tuh nggak tahu gimana caranya, aku tuh memang deket sama orang yang ya udah random aja gitu. Maksudnya dulu kan kita nggak deket ya. Sama Noella aku nggak deket, sama Kamelo juga nggak deket, tapi ya udah join tenis. Ya udah pas tenis si Kamelo ngomong, kamu berkuda ya? Iya, mau cobain, ayo aku bilang gitu. Mau dong kata dia. Ya udah aku kira ajak dia. Pas ngajak Kamelo dapat endorse lah ceritanya. Oh jadi itu bukan project, emang kayak dia sebenarnya interest aja gitu. Iya dia pengen aja. Terus aku bilang pas dapat endorse kan, maksudnya dulu pada saat itu aku merasa berkuliah tuh mahal ya. Terus dapat endorse kayak 10 kali. Ya udah akhirnya udah 10 kali berjalan tuh kayak kita udah beli baju, beli apa sepatu segala macam. Helm kan mahal-mahal ya. Itu equipment berkuda kan mahal ya menurut aku banyak ya. Lagi. Terus banyak gitu kan. So udah kebeli semua 10 kali yang endorse udah habis. Mau gak mau kita bayar lagi buat jadi member kan, buat kayak 20 kali latihan gitu. Ya udah sampai sekarang jadinya nggak lepas. Seru banget gitu. sih aku ngeliatnya. Iya sih, aku paling nyaman memang olahraga dari semuanya berkuda sih. Oh cuman emang udah salah satu jadi hobi gitu ya. Emang ya, kayak olahraga gitu. Udah sampai kompetisi juga anyway. Aku sempet aku juga lihat kan? Kamanda sampai menang, gila. Iya Masya Allah. Menang berkuda loh guys. Nggak menang terus sih, beberapa kali aja. Iya tapi kan itu butuh latihan yang banyak. Benar, karena udah lama juga sih Zep. Terus aku sempat ngelihat Kamanda tuh sebenarnya kenapa aku keinget Kamanda lagi, karena aku ngelihat muka Kamanda di Sarina. Oh, jadi iklan ya waktu itu. Jadi aku iklan masuk ya. Sarina, jadi ada Videotron gede banget. Terus ada Kamanda kayak bawa kantong-kantong Sarina gitu, terus kayak Kamanda. Iya. Cuma kayak ada perasaan apa ya? Kalau misalnya kita kayak sama-sama, kan kita udah mencar nih. Terus kita kan banyak banget orangnya. Jadi gitu. kalau ketemunya di tempat apa ya, entah tadi yang kayak refer dari orang ataupun ketemu nggak sengaja tuh kayak keren banget, kayak happy aja gitu ya. Kayak happy aja gitu, kayak tetap bisa ketemu gitu. Iya. Nah terus kalau Kamanda sekarang sebenarnya kayak orang-orang kan suka nanya juga nih, kayak pas jadi member tuh sebenarnya beneran sedekat itu nggak sih sama temen-temen, dan bahkan sampai setelah keluar JKT masih main atau enggak gitu? Aku deket sih sama beberapa member ya. So far sih aku masih kayak baik-baik aja dan masih temenan sama siapapun gitu loh. Di kayak sama Nana aku deket banget kan. Iya. Terus maksudnya dulu memang dekat tapi ya udah segeng aja gitu misalnya. Karena banyak banget orangnya, bukan yang nggak dekat atau gimana sih, cuman ya emang agak susah juga sih keep in kontak sama banyak orang gitu. Sama Natse juga aku masih keep kontak banget bahkan. Terus sama Shani sama yang lain bahkan masih kayak yang chat sekedar kayak beli ini di mana yang gitu loh. Oh, kan kalau cewek gitu suka rekomendasi barang. Iya, gitu. misalnya aku ngeliat Angel terus kayak softline dia waktu itu tuh lucu gitu menurut aku. Nggak bisa pakai softline sih. Terus aku pakai softline kok menurut aku kata aku kayak jadi blow banget ya aku bilang. Terus aku ngeliat Angel kok cantik banget pakai softline ya. Aku nanya Angel softline beli di mana? Oh yang ntar aku kirim linknya ya gitu loh kayak gitu loh. Akhirnya aku chatan sama dia buat tanya link softline dan kayak gitu. Sampai ayo main dong gitu. Ya yuk main gitu.
Kayak kita sekarang. Iya kan? Awalnya cuman kayak ayo kita record podcast gitu. Iya. Mereka beneran ketemu. Benar ketemu kan? Terus kalau Kak Amanda, aku juga penasaran sih. Maksudnya dulu kan mungkin nggak terekspos gitu ya JKT karena kita generasi awal jatuhnya. Bener. Ketika jadi dulu belum sempat ngehandle Instagram dan lain-lain. Cuman kan pasti banyak hate comment tuh. Nah dulu Kak Amanda ngehandle-nya gimana? Ya aku cuekin aja kalau aku nggak aku hirauin banget sih. Jadi Kadang nggak memang sometimes kayak apaan sih, misal gosip beredar nih gitu, terus kayak sebenarnya nggak itu loh gitu, tapi aku pengen ngungkapin tuh juga nggak bisa Dan mungkin gitu. klarifikasi nanti. Iya. Dilihatnya salah. Atau Iya. gimana. Jadi aku lebih baik diem aja deh, gitu, biar waktunya menjawab kebenaran. Asik. Tapi bener sih, soalnya gampang siur gitu loh. Iya, berita-beritanya. banyak simpang siur. Gitu deh. Terus ya itulah salah satu realitanya kalau misalnya emang pengen jadi idol. Karena setauku ya, kenapa jadi idol itu salah satu hal yang agak susah juga. Dulu aku tuh pernah skandal Kak. Cuman skandal Skandal apa ya? Skandalnya nggak yang kayak besar atau gimana. Jadi aku dulu upacara. Terus aku nggak kuat berdiri. Terus aku nge-tweet gitu kayak, aku gak upacara karena aku kecapean gitu. Terus kan ada bot gitu kan, mereka bisa ngelihat deleted tweets. Terus aku kayak, idola harusnya nggak boleh kayak gini. Idola tuh harusnya memberikan contoh baik kepada anak-anak muda gitu. Iya. Nah itu yang agak susah jadi idol tuh, harus perfect gitu. Karena kalau kita JKT itu culture-nya lo tuh emang perilaku member-member tuh bagus gitu ya. Kayak emang diajarin kita aja sehari-hari tuh ada kultur kayak nyapa orang gitu, nyapa yang lebih tua gitu loh. benar. Kayak menurut aku emang nggak mudah sih, karena memang kita diharuskan to be perfect ya. Walaupun manusia kan nggak ada perfect ya, tapi apalagi jatuhnya kan anak-anak masih puber gitu, jadi sebenarnya masih belajar juga gitu. Iya. Gitu deh. Tapi kamu gimana sekarang? Ya kalau sekarang sih aku udah fine aja sih, dan malahan yang menariknya dari kultur JKT tuh, gak tau kalau Kak Amanda mungkin boleh cerita juga. Aku ngerasainnya fans yang lama dari fanbase lama itu bahkan aku masih meet up tiap tahun kayak bukber ataupun mereka nanya gimana perasaanku kemarin nyalek ataupun mereka bantuin gitu. Oh gitu. Nah kalau Kak Amanda gimana? Kalau aku udah nggak keep in touch sih, tapi aku tuh sempet, jadi ada satu namanya Nada. Boleh sebut gak sih? Boleh ya? Boleh lah. Karena aku impress banget sama dia. Dia tuh waktu pas aku kerja di Sarina, jadi aku sempet jadi MC acaranya ATR BPN. Terus dia tuh datang, kayak aku bilang kayak, ih dia baik banget ya sampai masih inget aku gitu. Padahal kan aku datang buat ngeliat Kak Amanda. Iya, nggak tahu dia mau ngeliat aku apa enggak ya, tapi tetap aja dia nyapa aku tuh kayak, Manda, udah aku pulang dulu deh. Aku bilang, makasih banget ya, aku rasa pengen nraktir dia tahu. Aku pengen nraktir dia, aku bilang, aku dipulih. Ya tapi kayak, kok dia masih inget aku ya, aku kayak merasa gitu deh, appreciate aja. Kalau sekarang tapi ada perasaan ini gak sih Kak, bangga gitu pernah jadi member JKT? Oh iya dong. Karena sekarang kayaknya kan makin harum gitu ya namanya, jadi kayak sebenarnya ada hal baik juga gitu. Iya. Kalau aku nge-impact ke kerjaan banget sih sebenarnya. Kayak apa-apa. Misal kita di CV dia let's say tulis ex member JKT. Oh kamu JKT dulu gitu. Pasti kan ada generasi berapa gitu. Pasti ditanyain. Ya udah, dan so far sih dari dulu sampai sekarang kan aku udah pindah kantor sekitar 3 kali ya. Semua tuh kayak aku tuh belum pernah ditolak kerja gitu loh, gara-gara gak tahu ya, mungkin memang rezeki aku atau gimana, tapi alhamdulillahnya sih belum pernah ditolak kerja gitu. Jatuhnya kan emang personal branding juga udah banyak kan di medsos gitu. Nah kalau Kak Amanda ngejaga personal branding itu gimana? Gimana ya? Maksudnya kayak ada yang ini nggak yang harus pointers orang-orang bisa apply juga gitu ke hidup mereka? Aduh nggak ada lagi, jadi diri sendiri aja sih yang penting. Iya berarti harus berperilaku baik gitu. Iya penting. Nah di JKT itu nggak tahu ya, aku tuh image-nya kayak jelek gitu. Nah kenapa? Nggak kayak terlihat, mungkin karena muka aku tuh judes ya. Oh karena Kak Amanda maksudnya dewasa tadi. Terus dewasa, terus muka aku tuh judes banget, mungkin dilihat orang kayak menyeramkan atau gimana ya. Padahal aku ngerasa kayak aku nakal juga, nakal apa ya? Iya, gitu, kayak kalem banget tuh. Bingung juga, tapi ya udahlah gitu. Emang udah image-nya. Kanats juga cerita kemarin. Kenapa? Nah, Kanats kan dapetnya Junjo Shugi gitu. Jadi dilihatnya orang-orang tuh mikirnya Kanats dewasa, padahal dia pengennya dapet lagu-lagu yang bocil gitu loh. Iya lagi. Padahal aku orangnya semanja itu kalau aslinya ya, kalau udah berteman gitu loh.
Terus bisa cerita gak ada ini gak Kak, misalnya pengalaman handshake gitu, itu gimana sih prosesnya? Karena orang-orang paling kepo kan soal itu gitu, gimana rasanya handshake tuh sebenarnya ngapain gitu? Sekarang tuh udah nggak ada handshake ya anyway. Iya semenjak COVID. Oh gitu. Gimana ya dulu tuh kalau nggak salah beli kaset ya? Iya beli CD. Beli CD terus. Iya beli CD. Aku agak lupa tapi dulu tuh yang aku ingetnya pas handshake kita tuh kayak nyiapin baju-baju lucu. Iya gitu sih. benar. Aku pernah cosplay jadi Star Wars 2 kali. Ih seru banget. Iya dulu aku inget banget. Terus aku pas lagi Halloween aku jadi Annabelle. Aku jadi Annabelle. Iya. Dari Star Wars kamu udah keluar belum sih? Udah keluar. Yang Nggak, pas tapi zaman kan itu. Annabelle serem gitu. Karena Halloween jadi setan gitu loh. Oh iya konsep yang, jadi Halloween yang kostum ya kan. Terus aku pakai Annabelle. Kalau handshake tuh sebenarnya member juga awkward tahu. Orang-orang kan mikirnya, fans kan suka mikir takut ketemu member juga takut ya. Bukan takut ketemu fans tapi maksudnya gimana ya caranya biar fans nyaman gitu ngobrol sama kita. Iya. Aku tuh gitu. lebih ke yang kayak aduh dia udah bayar nih buat ketemu gue. Terus nanti kalau misalnya setelah handshake dia kecewa gimana ya yang kayak gitu loh. Terus pernah nggak Kamanda dapat fansnya kayak aku udah terbang dari sini buat ketemu kamu? Pernah. Orang Jepang biasanya ya. Iya. Ya kan. Terus kayak aku cuman pesan kayak semoga kamu nyesal ya handshake sama aku bilang gitu. Itu kan salah satu bentuk sebenarnya fan service kan, kalau disebutnya gitu di JKT gitu ataupun di idola di budaya idol group gitu. Nah, Kamanda gimana sih? Maksudnya soal fan service ini pernah nggak mikir kayaknya kalau gue perform lagu ini gue bisa kedipin si ini nih gitu, ataupun kayaknya gue bisa ningkatin fan service gue dengan nge-tweet apa gitu. Karena aku sempat ngerasain kayak gitu juga, kayak ini kan emang pekerjaan kita ya, maksudnya pekerjaan untuk kayak gimana ya caranya biar bisa ningkatin pesona kita gitu. Iya bener, harus punya karakteristik sendiri kan. Iya. Dulu tuh kalau hari Senin, aku tuh punya hashtag namanya Monday Us. Oh iya. Sampai temen-temen aku sampai sekarang hari Senin tuh kadang suka kayak ngeledekin aku kayak Monday Us tuh. Mbak kalau sekarang Monday Us tuh artinya kayak kita ketemu dong ngobrol-ngobrol. Gitu. Zaman dulu kan aku kalau Monday Us di Twitter gitu misalnya, jadi kayak ada yang nanya aku copy gitu terus aku jawab kayak gitu loh. Terus sekarang tuh teman-teman aku sampai kayak ke branding di teman-teman aku gitu loh. Karena kalau misalnya hari Senin kayak Monday Us nih besok. Nah tapi berarti itu Kamanda yang bikin sendiri kan? Iya aku yang bikin. Nah suka pada bingung juga ini sebenarnya kayak branding member gitu, itu dibikin sama manajemen gak sih? Enggak. Itu dibikin sendiri, pure kreativitas pure sih ya. Kamu apa dulu? Aku Zebinyo. Ketawa. Kan jadi kalau misalnya di idola Jepang ada kayak Manda-chan, Zebi-chan, Nyan atau apa, gue Zebinyo gitu. Gue juga gak tahu dulu kenapa ya, cuma ya gitu pengen so imut gitu lah. Bener. Adalah member maksudnya yang kayak karakteristik dia binatang ini gitu. Jadi emang karena banyak banget, aku ngeliatnya karena emang banyak banget member kali ya, jadi pengen bikin diferensiasi gitu antara satu sama lain biar bisa dapat banyak fans gitu. Kalau aku kenapa ya aku nggak JKT-nya sekarang aja gitu. Nggak apa? Nggak JKT-nya sekarang aja. Nggak JKT. Iya. Kalau dulu kan maksudnya masih anak-anak ya, belum banyak mikir. Kalau sekarang tuh kayak banyak yang aku pikir kayak dulu gue harusnya gini nih, dulu gue harusnya dan gini. baru make sense gitu. Iya, betul. Kayak kemarin Nasi cerita dia jadi DJ gitu. Oh iya. Nah mungkin kalau Kamanda ada nggak? Ada dulu namanya Dance Project. Jadi yang nggak tahu ya dipilih yang memang dance mungkin paling bagus ya. Dipilih jadi kayak iya pede. Tapi memang ada Dance Project gitu berlima. Kan ada akapela tuh yang akustik. Terus ada Dance Project. Nah itu sama Baby dulu ketua gengnya ceritanya sama Baby. Nah aku masuk Dance Project itu dulu karena mungkin aku lebih menguasai dance dibanding nyanyi kali ya. Padahal aku pengennya akustik gitu. Pengennya akustik sebenarnya. Kalau akustik tuh kan Adila, Siska, Aurel, ya sama Rona. Iya sama Rona. Ya jadi gitu JKT sebenarnya nggak cuman bukan 48 member aja. Bukan, jadi guys. Banyak, ada bentuk yang jagonya dance, jagonya bahkan MC juga ada. Cidesi gitu kan. Iya. Sekarang kan dia sampai masih sekarang MC, akhirnya. Terus habis itu kalau ini Kak di JKT sendiri bisa ceritain nggak misalnya proses pemilihan dapat unit song ataupun kayak Kamanda sempat masuk tim mana nggak? Tim K. Oh tim K. Nah itu prosesnya itu gimana?
Aduh, Emang aku nggak milih tahu. sendiri atau Enggak, gimana? nggak dipilihin sih. Jadi kan ada reshuffle tim tuh, masuk tim K gitu. Terus udah, aku bahkan sempat trainee lagi waktu itu. Oh iya. Iya, tapi aku lupa gara-gara apa ya, kalau nggak salah gara-gara. Jadi tuh aku lagi main Sushi Hero ceritanya, sama Cika, ada Okta juga. Terus ada satu teman aku juga. Ada pacar teman aku, dia nge-story gitu ceritanya. Iya. Terus di situ ada bir bintang tapi punya dia. Terus di meja aku tuh ada kayak gelas, tapi gelas itu ocha isinya, karena kan lagi di Sushi Hero kan. Itu ocha. Terus sangkanya itu bir bintang atau gimana, terus aku kayak kena skandal bilangnya lagi pacaran gitu. Oh. Padahal enggak di situ. Iya, kayak tadi yang dibilang kayak kalau klarifikasi juga makin bingung mau Iya, ngomong apa. benar, Karena benar. takutnya nggak percaya gitu kan. Iya. Tapi ya udah, jadi banyak pembelajaran. Sekarang udah lebih kelas gitu ya. Iya, nggak apa-apa sih, nggak masalah juga sih. Kayak dulu justru itu ngebuat aku jadi lebih hati-hati lagi kan ke depannya gitu. Jadi nggak semuanya jangan asal posting gitu. Iya benar. Ya kan? Makanya Nggak Amanda semua- bisa jaga personal brandingnya sampai sekarang. Ya, makanya aku sekarang jarang banget ngepost kan. Iya, Kalau paling kayak kalau story, ada ini kalau aja mau lagi project. jalan-jalan, aku biasa ngepost gitu. Terus Kak Amanda bisa ceritain nggak? Kan aku dulu sempat ikut Senbatsu kayak sekali doang. Tapi maksudnya nggak keterima, maksudnya sempat kayak ikut kampanye kayak Senbatsunya gitu. Nah, kalau di JKT kan orang-orang bingung nih. Member tuh ada banyak, terus milih member lewat lagu tuh gimana? Mereka tuh nggak tahu ada sistem voting gitu loh. Iya. Kak Amanda pernah ikutan nggak? Pernah bikin kampanye sendiri gak? Pernah. Apa namanya? Kayak aku 2 kali atau 3 kali ya bikin kampanye. Duh, aku lupa lagi. Apa ya? Pokoknya kalau nggak salah yang aku inget tuh, jadi aku pernah bikin kampanye. Aku tuh jadi aku tuh temenan cerita sama si Tia, sama Nana, sama ini. Terus mereka kan udah pada keluar semua nih. Tinggal aku doang di JKT gitu kan. Terus kayak, ya aku sendiri deh. Kalau aku sendiri bisa gak ya? Gitu. Oh, aku pikir itu meme. Enggak. Oh, itu beneran? Beneran, itu kampanye. Soalnya pernah ada kayak fans yang ngepost gitu di timeline terus lucu banget meme. Aku pikir itu meme-nya. Masa? Iya, aku pikir Enggak, ternyata enggak. itu kampanye nggak? Tapi Iya. itu kreatif loh. Masa sih? Iya kreatif lah. Terus aku bisa kalau kamu dukung aku kayak gitu. Terus abis itu pernah nggak sempat kayak Under Girls atau Pernah Senbatsu? Under Girls tapi nggak pernah Senbatsu. Lagu apa berarti? Apa sih namanya? Bunga Sang Mawar ada. Bunga Sang Mawar. Ya dulu senternya Gaida. Pasti ada Kak Gaida di situ. Udah itu doang. Sama apa ya? Lupa, ada satu lagi tapi aku lupa judulnya. Oh itu juga maksudnya pas lewat proses pemilihan ini juga? Enggak Senbatsu aku nggak masuk, nggak pernah masuk. Oh berarti ini single beda. Ya aku Under Girls aja 2 kali. Terus berarti selama ini Kak, misalnya kan tadi kita udah cerita nih soal pengalaman jadi member, pengalaman ketemu fans gitu. Nah kalau misalnya pengalaman sama manajemen sendiri itu gimana? Kayak kan kemarin aku sempat reuni sama Kak Amanda tuh pas di Istora ya. Iya. Pas di Istora itu kan reuni lagi sama staff-staff yang lama gitu. Benar. Jadi gimana perasaannya gitu? Terus apa sih impact dari yang kayak manajemen kasih gitu ke member? Kalau aku, maksudnya alhamdulillah ya justru aku sama staff tuh akrab-akrab banget. Kayak sama aku sedih banget pas Kak Doni, maksudnya ini ya. Karena Kak Doni tuh salah satu menurut aku bestie aku banget gitu, kayak dia tuh ngerti aku dan aku tuh merasa deket gitu sama dia. Sama yang lain juga aku deket sih, kayak nggak yang gimana, bahkan kayak sama yang make up, yang hairdo tuh aku kayak pas ketemu kayak ya apa begitu. Gitu sih. Sama Mana aku ngerasa emang staff care banget sih. Iya benar-benar. Justru kalau pas keluar justru malah jadi aneh karena misalnya kita diurusin ya, terus keluar jadi kayak sendiri-sendiri gitu. Jadi kayak nggak ada, jadi kayak anak hilang gitu nggak? Iya, manajer kita aja dulu kita panggil mami. Oh iya, Kaninu juga aku masih sampai sekarang masih bahkan share. kayak fit call Iya, gitu-gitu. Masih. Jadi emang maksudnya relasi antara ex member, ex staff gitu sebenarnya masih bagus-bagus aja sih. Benar, masih. Terus kalau misalnya ngelihat nih Kak soal aku nggak tahu Kak Amanda tapi tahu apa enggak, kan selain JKT48 sekarang kan dunia idol tuh makin populer ya, terus makin luas. Ada idol group lain gitu. Nah, terus kalau Kak Amanda ngelihatnya apa sih yang bikin JKT beda gitu dari idol group? Maksudnya dari idol lain gitu. Kenapa bisa populer terus gitu? Karena paling keren emang JKT. Ya nggak sih, kayak JKT itu ada dari dulu pertama, terus memang menurut aku sekarang tuh memang daya tariknya lebih kuat banget aja sih. Kayak
mereka tuh punya karakteristik sendiri. Bahkan kayak di Jepangnya tuh yang AKB-nya kayak lebih nggak populer, malah bahkan kayak dari 48 Group menurut aku yang paling populer sekarang JKT. Aku juga ngeliatnya gitu lagi. Malah aku melihatnya itu mereka ya. Kan emang nurun popularitasnya di Jepang. Tapi di JKT enggak, malah naik terus. Saya hebat sih. Dia bisa sustain karena yang buat mempertahankan itu yang susah kan. Iya, apalagi kemarin aku sempat sedih sih ngeliatnya pas pandemi. Iya. Itu kan teman-teman JKT juga kesusahan kan. Iya, aku nggak nyangka bakal bisa sampai fase itu juga gitu. Iya lagi, tapi untungnya ya berhasil lewat gitu. Iya bener. Serius banget sebenarnya kita tanya satu kan. Kalau Kak Wanda dulu pernah ngerasa gak kayak kompetitor sama Cherry Bell gitu? Enggak lagi. Soalnya fans-fans kan suka kayak Cherry Bell bagusan JKT gitu. Bagusan JKT memang. Parah banget. Pada ngamuk nanti. Tapi bagusan JKT memang. Ya Cherry Bell juga bagus, aku suka lagunya. Tapi kenapa dulu nggak audisi Cherry Bell aja kalau gitu? Ya kan aku pengennya JKT. Oh jadi emang dari dulu ngerasa lebih keren JKT gitu. Iya lebih keren JKT. Tapi kayak expose sama culture Jepang gitu gak sih Kak? Gimana maksudnya? Maksudnya kan kalau misalnya masuk ke JKT itu kan pasti kayak bos kita orang Jepang. Terus juga banyak ketemu sama orang Jepang terus jadi suka kayak misalnya anime, manga gitu-gitu. Enggak. Oh berarti nggak terlalu yang kayak into banget gitu ya? Enggak. Tetap ini sih biasa aja. Nggak yang suka tapi banget. Pas masuk JKT tahu soal yang AKB48 gitu tahu? Sedikit tahu. Oh tahu, maksudnya mereka di Jepang terus yang JKT di Jakarta ya? Iya tahu sedikit aja. Soalnya ada banyak banget juga sih, jadi kayak agak susah keep track juga. Ada di Thailand, ada yang baru Malaysia. Iya CLT48. Ada anak JKT juga yang sekarang. Iya aku lihat generasi 4 Devi namanya. Iya Devi. Itu juga kemarin muncul di timelineku sih. Karena gitu sih kalau misalnya kita keluar juga masih banyak fans yang follow, jadi timeline kita mau kita update apa enggak masih tahu gitu loh soal berita barunya JKT. Jadi kayak jangan mikir maksudnya udah jadi ex member terus kayak nggak tahu tentang update-nya. Sebenarnya kita juga mantau gitu. Betul. Sama mungkin ini Kak terakhir, kira-kira ada nggak mungkin mau bilang thank you ke fans yang dulu udah ngedukung, ataupun mungkin ada pesan buat orang-orang yang lagi nonton ini gitu. Karena kan aku ngerasa bisa dibilang kan kita juga kebantu ya karena karir kita selama di JKT gitu ada personal brandingnya. Nah kalau teman-teman mungkin yang lagi susah cari kerja juga gitu bisa kasih beberapa pesan gitu. Pertama ya makasih banyak, maksudnya sampai sekarang aku di titik ini nggak ada yang aku sesalin. Terus kedua apa ya, tetap semangat kali ya. Karena ya susah ya. Iya dan tetap harus jadi diri sendiri itu sih. Jadi kadang tuh kan kita melihat banyak orang ya, terus kayak dia cantik ya aku pengen jadi dia. Padahal menurut aku nggak juga sih. Kita bisa cantik dengan diri kita sendiri gitu. Jadi jangan insecure. Jangan insecure. Tapi pasti insecure juga sih. Tapi gimana ya? Jadi ya udahlah. Terus semangat gitu ya. Karena lihat sekarang produknya Kamanda bisa sukses ini sekarang. Masya Allah. Nggak belum kayak Zebi. Apa sih ini? Oke, makasih guys. See you di next episode dan makasih banyak Kamanda udah datang ke podcast hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi dan collab lagi ke depannya. Oke, see you.